Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 53020250011. Di sini kita akan mempelajari tentang sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Apa sih yang dinamakan sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah yaitu sifat yang tidak mungkin ketiadaannya. Jadi sifat-sifat wajib Allah itu harus pada Allah, dan Allah itu tidak mungkin tidak memiliki sifat tersebut gitu. Sementara sifat jaiz Allah yaitu Allah itu berhak melakukan apa saja. Misalnya Allah menciptakan langit, itu hak Allah. Kalau Allah tidak menciptakan langit, itu ya hak Allah. Jadi begitu. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Sifat wujud menunjukkan bahwa Allah ini memang benar-benar ada dan keadaannya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Dalil tentang sifat wujud yaitu wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat, yang artinya wujudnya alam semesta dan seisinya, baik itu yang nyata ataupun yang gaib. Alam itu kan bersifat baru atau hawadis, sedangkan hawadis itu membutuhkan muhdis. Bukti kalau alam itu hawadis yaitu berubah-ubah. Contohnya yaitu matahari. Matahari itu jikalau di pagi hari itu di timur, jikalau di sore hari itu di barat, jikalau malam hari itu tidak terlihat. Maka itu disebut perubahan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa alam semesta itu membutuhkan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam sifat wajib Allah yaitu sifat baqa, yang artinya kekal. Kekal di sini kita dapat mengartikan yaitu tanpa akhirnya atau tiada akhiran. Dalil mengenai sifat baqa yaitu jikalau Allah tidak kekal, maka Allah itu barang baru atau hawadis. Dan jikalau Allah hawadis itu muhal. Masa iya Allah itu barang baru? Kan ya gak mungkin. Kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat qadim, yang dimana itu terdahulu, dan keadaannya Allah terdahulu itu tiada awalnya. Yang keempat dalam sifat wajib Allah yaitu mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya, berbeda dalam sifatnya, berbeda dalam zatnya, berbeda dalam afalnya atau perbuatannya. Allah itu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai hidung, tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh makhluknya. Ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai tangan yang berbunyi yadullaha fawqa aydihim. Yang dimaksud yadullah itu bukan, Allah itu bukan mempunyai tangan, melainkan yadullah itu berarti kekuasaan Allah. Dan ada lagi ayat yaitu alal arsy istawa. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan istawa yaitu menguasai. Allah menguasai arsy, bukan Allah menduduki arsy gitu.
Dan dalil jikalau Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, yaitu jikalau Allah menyerupai makhluknya, maka Allah itu berupa berupa hawadis atau barang baru. Jikalau Allah itu hawadis, maka itu mustahil sekali. Yang kelima, sifat wajib bagi Allah yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu dan tidak membutuhkan orang yang mewujudkan sesuatu yang mewujudkan. Allah tidak membutuhkan istri, Allah tidak membutuhkan anak, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu yang ada di dunia ini. Jadinya Allah itu berdiri sendiri. Dan jika Allah membutuhkan sesuatu di dunia ini, maka Allah itu bersifat hawadis. Dan jika Allah bersifat hawadis, maka itu muhal sekali. Sifat Allah yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal. Seperti dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya yaitu katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Wahdaniyah itu artinya sesungguhnya Allah itu tunggal dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya. Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian seperti tangan, hidung, kaki, dan mata. Itu Allah tidak membutuhkan tersebut, tidak terdiri dari bagian tersebut. Allah itu tunggal zatnya. Jikalau Allah itu ganda, maka Allah A dan Allah B ingin menciptakan, misalnya Allah A ingin menciptakan matahari terbit dari barat, Allah B ingin menciptakan matahari dari timur, maka itu mustahil terjadi dan akan adanya perbedaan pendapat. Dan jikalau Allah A dan Allah B itu sepakat, maka mereka akan saling bergantungan. Dan jika Allah itu bergantungan, Tuhan itu bergantungan, maka ya adalah zat yang baru atau hawadis. Dan jika Allah itu hawadis, maka itu mustahil. Yang ketujuh dari sifat wajib Allah yaitu sifat qudrah, yang artinya kuasa. Sifat qudrah yaitu Allah berkuasa membuat sesuatu dan berkuasa untuk tidak membuat sesuatu. Allah berkuasa menciptakan matahari, bumi, langit, alam semesta ini, dan Allah berkuasa tidak menciptakannya. Begitu. Dan jika Allah tidak mempunyai sifat qudrah, tidak mempunyai sifat kuasa, maka kita tidak akan bisa menjumpai ciptaannya, tidak akan bisa menjumpai ciptaan-ciptaannya. Sifat wajib Allah yang kedelapan yaitu sifat iradah, yang artinya berkehendak. Sifat iradah ini sudah menetap pada zatnya Allah, yang dengannya Allah itu menentukan wujud atau tidak, kaya atau miskin, pintar atau bodoh. Dan jikalau Allah itu tidak mempunyai sifat iradah, maka Allah itu akan mempunyai sifat yaitu keterpaksaan. Dan jika Allah itu terpaksa, maka Allah itu lemah. Dan jika Allah itu lemah, maka Allah itu zat yang baru. Dan jika Allah itu zat yang baru, itu mustahil. 9 sifat wajib bagi Allah yaitu sifat ilmu, yang berarti yaitu mengetahui. Allah Maha mengetahui, yang artinya yaitu Allah itu mengetahui sesuatu perkara walaupun semut hitam kecil di dalam kegelapan. Allah itu mengetahui walaupun kita semua itu batin, Allah itu tetap tahu. Dan jikalau Allah itu tidak mempunyai sifat ilmu, maka Allah itu bersifat jahil, bodoh. Dan jika Allah itu mempunyai sifat jahil,
maka zatnya Allah itu tidak berkehendak. Dan jika Allah itu tidak berkehendak, maka Allah itu zat yang lemah. Dan jika Allah zat yang lemah, maka itu mustahil. Ke-10 adalah sifat hayat yang berarti hidup. Sifat hayat ini adalah sifat yang membenarkan atas Allah itu bersifatan dengan sifat ilmu dan bersifatan dengan sifat lainnya. Sesungguhnya jikalau Allah itu tidak mempunyai sifat hayat, maka Allah itu mati, adanya Allah itu mati. Dan jikalau Allah itu mati, maka Allah itu tidak berkuasa, tidak pula berkehendak, dan tidak pula mengetahui, dan itu mustahil. Adanya Allah itu hayatnya Allah yaitu bukan dengan roh, melainkan dengan zatnya sendiri. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 dan 12 yaitu sifat sama dan basar. Sama itu artinya maha mendengar, basar itu artinya maha melihat. Sifat sama dan basar itu terdahulu, yang keduanya menetap pada zatnya Allah Ta'ala yang dengannya terselingkup perwujudan. Lawan dari sifat sama dan basar yaitu sifat sumum yang artinya tuli, umyun yang artinya buta. Dalil mengenai sifat sama dan basar yaitu dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi Huwa Sami'ul Basir. Sifat wajib Allah yang ke-13 yaitu sifat kalam yang berarti berfirman. Sifat kalam ini adalah sifat yang terdahulu yang menetap pada zatnya Allah, dan sifat dan kalam ini bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Dalil tentang sifat kalam yaitu pada ayat Quran yang berbunyi wa kalamallahu Musa taklima. Sudah begitu saja. Yaitu Allah itu mempunyai kekuasaan. Maknanya qadiran yaitu jika saja ingin dilakukan maka dilakukan, dan jika saja tidak ingin dilakukan maka tidak dilakukan atau ditinggalkan. Sifat kaunuhu qadiran itu berbeda dengan sifat qudrah. Yang qudrah itu artinya yaitu merupakan sifat wujudiyah yang bersifat wujud, sedangkan kaunuhu qadiran itu merupakan sebuah perantara antara mewujudkan atau meniadakan. Sifat wajib Allah yang ke-15 yaitu sifat kaunuhu muridan yang artinya adanya Allah itu berkehendak. Sifat kaunuhu muridan yaitu sifat dalam zatnya Allah yang tidak wujud dan tidak tiada. Sifat ini dinamakan sifat halan maknawiyah yang artinya sifat yang tidak bersifatan. Sifat ini juga bukan sifat irodah. Sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman yang artinya adanya Allah itu mengetahui. Dan lawannya sifat kaunuhu aliman yaitu kaunuhu jahilan yang artinya adanya Allah itu bodoh. Dalil tentang kaunuhu aliman yaitu sama seperti dalilnya sifat al-ilmu, dalam artian bahwa Allah itu merupakan zat yang mengetahui, itu wajib atau tetap. Wajib Allah yang ke-17 yaitu kaunuhu hayyan yang artinya adanya Allah itu hidup, dan kebalikan atau lawannya dari sifat kaunuhu hayyan yaitu kaunuhu mayitan yang artinya adanya Allah itu mati. Maksud dari sifat ini adalah sebuah sifat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yang dimana sifat ini tidak menyamai dengan sifat hayat, akan tetapi sifat ini adalah sebuah sifat yang menetap pada sifat hayat. Sifat wajib Allah yang ke-18 yaitu kaunuhu sami'an yang artinya adanya Allah itu zat yang mendengar. Sesungguhnya sifat sami'an ini adalah sifat yang pasti atau tetap,
karena adanya sifat sama dalam zatnya Allah. Sifat wajib Allah yang ke-19 yaitu kaunuhu basiron, yang artinya adanya Allah itu zat yang melihat. Sesungguhnya sifat basiron ini adalah sifat yang pasti atau tetap karena adanya sifat basar dalam zatnya Allah. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu kaunuhu mutakaliman, yang artinya adanya Allah itu zat yang berfirman. Sifat kaunuhu mutakaliman adalah suatu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sifat ini tidak menyamai dengan sifat kalam. Akan tetapi sifat ini menetap pada zatnya Allah. Sesungguhnya sifat mutakaliman ini adalah suatu sifat yang pasti atau tetap yang disebabkan oleh adanya sifat kalam, adanya kalam dalam zatnya Allah. Sifat wajib Allah yang 20 itu dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat salbiyah itu menunjukkan keberadaan Allah, sedangkan sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan kekurangan atau kelemahan Allah. Sifat ma'ani yaitu sifat yang menunjukkan kekuasaan Allah, sedangkan sifat maknawiyah yaitu sifat yang menjelaskan tentang sifat ma'ani. Sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud, sedangkan sifat salbiyah itu ada 5, yaitu kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat ma'ani itu ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan sifat maknawiyah yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Selanjutnya kita akan mengenal sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang menunjukkan kebebasan mutlak Allah dalam berkehendak atau bertindak. Artinya Allah berhak untuk melakukan atau meninggalkannya. Sifat jaiz Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukannya atau meninggalkan yang mungkin. Sebagai contoh Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, itu semua terserah Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah menciptakannya. Begitu. Berikut 2 pertanyaan syubhat tentang Allah, yaitu yang nomor 1, jikalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan yang lain yang setara dengan dirinya? Jawabannya yaitu secara logika dan akidah, karena bertentangan dengan sifat wajib Allah yaitu wahdaniyah, yang artinya 1, tunggal, esa. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jika ada 2 Tuhan, maka akan terjadi pertentangan kekuasaan dan alam semesta akan tidak teratur. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 22, yang artinya seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah binasa. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan Tuhan lain karena tidak ada yang setara dengannya, dan itu mustahil secara hakikatnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, jikalau Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan neraka, mengapa manusia masih diuji dan disuruh beribadah? Jawabannya yaitu mengenai ilmu Allah meniadakan usaha manusia, padahal ilmu Allah tidak memaksa manusia. Allah hanya mengetahui apa yang akan dipilih oleh manusia dengan kehendak bebasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, barang siapa menghendaki dalam kurung kebaikan, niscaya Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah mengetahui hasil akhirnya, tapi manusia tetap
diberi kebebasan berusaha dan akan dihisab berdasarkan amalnya. Sekian video mempelajari tentang sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah dari saya. Pasti ada banyak tutur kata yang salah, dan jika ada yang salah mengenai materinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.